السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio Suara Quran, pada petang hari ini kita bertemu bersama di sini walaupun agak terlambat, berbincang-bincang seputar masalah keluarga sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Abdul Qahar, mengangkat tema Baiti Jannati, rumahku surgaku. Nah, kalimat rumahku surgaku begitu indah, manis, romantis. Terkadang membuat kita terbang dalam impian-impian serta angan-angan kita. Siapa yang tidak ingin rumahnya mekar indah, laksana taman surga, penuh kedamaian, ketentraman, diliputi oleh kasih sayang, cinta. Nah, itu dambaan setiap kita ketika kita mulai membina rumah tangga, ketika kita mulai mengembangkan layar, mengarungi samudra kehidupan dengan bahtera pernikahan tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, fenomena yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit bilik rumah tangga tersebut yang retak. Sebagian lagi bahkan tidak bisa dihindarkan lagi karam, terbelah dan tenggelam sebelum sampai ke tujuan. Bahkan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya di tengah orang-orang yang jauh dari agama. Bahkan kita lihat juga muncul di tengah keluarga-keluarga yang zahirnya beriltizam dan berusaha untuk menegakkan syariat Islam di rumah tangganya. Bukan berarti rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang tidak ada masalah. Bukan berarti rumah tangga yang laksana surga itu rumah tangga yang tidak menghadapi problema. Bahkan bagaimana yang dikatakan dahulu oleh para pujangga, seseorang jika hendak mendapatkan manisnya madu, dia harus rela terlebih dahulu disengat oleh lebah-lebah tersebut. Ketika ingin menggapai rumah tangga bahagia, ingin hidup rumah tangga tersebut tetap utuh hingga sampai berlabuh di mahligai cinta yang hakiki, tentunya harus menghadapi ujian-ujian, bahkan riak, gelombang, dalam tanda kutip, problema-problema hidup, masalah-masalah rumah tangga itu ada riak dan gelombang. Sehingga dengan itu ada kerjasama antara nahkodanya, yaitu suami, serta orang yang mendampinginya, yaitu istri. Akhirnya mengingatkan mereka akan hak-hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan, sehingga keluarga tersebut semakin baik. Yang menjadi penting bagi kita di sini adalah bagaimana kita, apapun dasi yang harus kita tanamkan ketika kita hendak membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau baiti jannati, rumahku bagi surgaku. Bagaimana caranya? Nah, pondasi-pondasi ini yang harus kita ketahui, apalagi bagi para pemuda-pemudi kita yang hendak melakukan pernikahan atau sedang berencana berancang-ancang membangun rumah tangga. Walaupun mungkin baru dapat tanggaan saja, rumahnya belum dapat, tetapi harus tahu dahulu pondasinya sebelum membuat rumah tersebut. Saya ingin sedikit bercerita, saudara-saudari. Ketika saya ingin berangkat ke sini, ke Solo, atau undangan kawan-kawan dan kaum muslimin di sini, tujuan pertama adalah Semarang. Hari Ahad pagi itu
qadarullah, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya sekitar 45 atau 48. Yang sudah lama hendak bertemu, tapi belum juga ada waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bersama. Dan akhirnya beliau mengantar saya ke bandara. Di tengah jalan dia bercerita bahwa dia sudah 20 hari meninggalkan rumahnya. Apa masalahnya? Lalu dia pun bercerita tentang istrinya yang seringkali SMS-an. Ya, kepergok main-main SMS dengan laki-laki lain. Dan juga istrinya tidak mau mengamalkan syariat Islam secara sempurna. Dalam artian tidak mau menutup aurat dan malas mengerjakan sholat. Ini menurut pengakuan dan penuturan dia. Sampai akhirnya sang istri mengusir dia. Ini aneh. Saya tanyakan, rumah siapa Bapak? Rumah saya membangunnya, menjual ruko. Loh, kenapa kok istri Anda yang mengusir Anda? Ada apa? Nah, singkat cerita, ini hanya satu dari sekian banyak cerita yang kita dengar. Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang kita dapati, yang terkadang membuat kita sedih. Kenapa? Seharusnya rumah tangga muslim dan muslimah bisa menjadi suri tauladan. Bukankah mereka meneladani Rasulullah SAW yang juga seorang kepala rumah tangga, seorang suami? Bukankah mereka meneladani Khadijah, Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lainnya Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhunna? Bukankah mereka juga ibu rumah tangga, istri? Nah, bagaimana mereka ini mengarungi samudera kehidupan, mengarungi samudera rumah tangga tersebut sehingga keluarga rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rumah tangga yang bagikan surga. Jadi pondasi yang pertama, wahai saudara-saudariku, hendaklah rumah tangga itu ditegakkan di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang memberikan perumpamaan di dalam surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Masjid Dirar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas ketakwaan, di sini maksudnya masjid, ketakwaan dari Allah, atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya, itukah yang lebih baik? Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, fanhara bihi fi nari jahannam, lalu bangunan itu jatuh bersama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Ketika kita hendak mendirikan bangunan agar dia berdiri kokoh dan megah serta bertahan lama, harus memiliki pondasi yang kuat. Dan pondasi yang tepat bangunan kehidupan rumah tangga itu adalah ketakwaan. Kedua belah pihak, suami istri, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan musibah-musibah, problema-problema rumah tangga berasal dari sini. Ketika ketakwaan salah satunya timpang, ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya syaitan mudah menipu daya mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang wanita pernah menghubungi kami lalu meminta waktu untuk bertemu. Dia akan datang bersama suaminya. Maka hari yang ditentukan datanglah dia bersama suaminya. Lalu ketika sampai, sang istri pun mulai berbicara. Berbicara dengan disertai derai air mata. Bahkan terkadang dia hanya terisak-isak sesegukan. Dia tidak berbicara, tapi air matanya yang berbicara.
bercerita tentang apa yang dilakukan oleh suaminya ketika suatu malam dia lihat suaminya tertidur di depan televisi, lelap, dan HP di tangannya. Dia bertanya, ada apa suami saya kok sampai tidak tidur di tempat tidur, di depan TV pula? Karena tanpa ada maksud berburuk sangka, dia ambil HP tersebut untuk diletakkan di tempatnya. Namun tiba-tiba entah apa yang menggerakkan hatinya, dia buka HP tersebut. Dia dapatkan ternyata suaminya sibuk ber-SMS ria dengan perempuan yang tidak halal bagi dia. Bahkan sampai pembicaraan di SMS tersebut, pembicaraan yang tidak boleh dilakukan kecuali antara suami dan istri. Serasa ditikam hatinya, ditusuk jantungnya. Ketika itu juga dia berusaha menahan dirinya. Dia tunggu sampai suaminya bangun keesokan harinya. Lalu dia katakan, Mas, ini bukan yang pertama terjadi. Dan saya rasa saya tidak kuat lagi kecuali Mas datang ke Ustaz tempat Mas mengaji. Datang ke sana dan saya ingin minta nasihat. Apa saran dia terhadap kita? Oh jangan, saya malu kalau bertemu. Tidak usah, insya Allah abang menyesal. Mas menyesal, Mas tidak akan ulangi lagi. Sudahlah, Mas tobat. Tidak. Hati saya sudah terluka. Hati saya sudah terluka. Kalaulah Mas melakukan sesuatu yang halal, mungkin akan bisa diobati. Tetapi siapa wanita yang akan tahan kalau seperti itu? Akhirnya dia paksa. Sampai akhirnya hari itu bertemu. Dia bercerita dan suaminya hanya tertunduk. Tidak bisa membantah karena itu memang terjadi. Dan dia mengakuinya. Alhamdulillah akhirnya setelah diberi masukan, nasihat, sang istri mau memberi kesempatan kepada suami untuk bertobat memperbaiki diri. Apa penyebabnya wahai saudara-saudari? Maksiat. Karena tidak bertakwa, menganggap remeh dosa-dosa kecil, lalu menggiringnya untuk melakukan yang lebih besar. Na'udzubillah. Oleh karena itu pondasi yang sangat penting yaitu ketakwaan kepada Allah. Haruslah rumah tangga tersebut dibina di atas ketakwaan. Sang suami harus takut kepada Allah, sang istri harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Saudara-saudari, pernahkah Anda berjalan di sebuah jalan yang banyak onak dan durinya? Terbentang di hadapan Anda jalan yang penuh dengan onak dan duri. Anda harus menempuhnya, tidak mungkin berpaling. Harus menempuh jalan itu. Apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda akan berhati-hati melangkah. 1, 2, Anda jejakkan kaki Anda di tempat yang tidak ada durinya, agar tidak tertusuk atau tidak tersandung, sehingga tidak melukai kaki. Gambaran gampangnya seperti itulah orang yang bertakwa itu. Dia hidup di dunia itu berhati-hati. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali kalau benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Musibah apapun termasuk keretakan rumah tangga, kebanyakannya berawal dari maksiat. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dan tidak malu kepada Allah. Apalagi zaman arus informasi yang serba deras ini. Internet, Facebook, chatting, handphone benar-benar menjadi fitnah dan bala bagi banyak rumah tangga. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, ingatkah kita kisah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Umar radhiyallahu anhu, yaitu Hafsah, pernah diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengirim Jibril alaihi salam memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merujuk. Apa alasannya? Ketika itu dikatakan, ketika diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merujuk Aisyah, Hafsah, alasannya adalah innaha sawwamah qawwamah. Dia adalah wanita yang banyak berpuasa. Dia adalah wanita yang banyak sholat malam. Ini salah satu bagian dari ketakwaan. Maka wajib bagi setiap suami istri menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan
itu tidak akan muncul kecuali kalau keduanya belajar agama Islam, mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tumbuh rasa takut itu ketika dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama, yaitu takwa kepada Allah. Dan yang kedua, secara ringkas. Maaf, maghrib jam berapa? Dan yang kedua, secara ringkas, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman, panduan dan cermin. Seorang suami harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami. Seorang istri harus meneladani istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya berhasil melewati permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka. Bukan tidak ada permasalahan, bukan tidak ada riya. Ada, tetapi bagaimana cara mensikapinya dan melewatinya sehingga setelah berlalu riya tersebut, hubungan suami istri itu semakin harmonis, kasih sayang semakin dalam di antara keduanya. Seperti bagaimana pertengkaran antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terjadi permasalahan pertengkaran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah istrinya, yang akhirnya membuat mereka berdua sepakat memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu peluang kepada Aisyah untuk berbicara. Lalu Aisyah pun mengeluarkan kata-kata yang dipandang oleh Abu Bakar itu tidak pantas dan tidak layak terhadap Nabi. Marah dipukulnya Aisyah. Ayahnya marah, Abu Bakar, kenapa putrinya seperti itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipukulnya Aisyah, lari Aisyah bersembunyi di balik punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau suami sekarang senang dia, rasain. Atau mungkin, memang betul Pak, dia memang begini. Tidak dipanas-panasi, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa besar, dia berusaha mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil hati istrinya. Dan laki-laki, suami jika tidak pandai-pandai mengambil istri wanita, tidak akan pernah menjadi surga rumahnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela Aisyah? Baru saja mereka bertengkar, sekarang dia bela, seolah-olah tidak ada lagi pertengkaran itu. Wahai Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu. Dilindunginya Aisyah. Akhirnya Abu Bakar pun pergi, dan keduanya pun mulai berbaikan, berdamai. Kemudian terdengarlah suara mereka berdua sudah gembira, sudah berdamai. Akhirnya ketika Abu Bakar kembali didengarnya suara Rasulullah dan Aisyah sudah bersenda gurau bersama, maka Abu Bakar berkata, masukkan saya dalam perdamaian kalian, ikutkan saya dalam perdamaian kalian, sebagaimana kalian memasukkan saya tadi dalam peperangan kalian. Subhanallah, hilang permasalahan. Rasulullah tidak emosi. Dia tahu yang dihadapinya adalah wanita. Oleh karena itu beliau mengatakan rifqan bil qawarir. Berlaku lembutlah terhadap qawarir, gelas atau kaca. Hadis ini sebagian ulama mengkritisi sanadnya dhaif, tapi maknanya itu memang sahih. Karena di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan wanita itu laksana tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa dengan keras diluruskan, kalau suaminya bersikap keras, kasar, maka dia akan patah. Bukan tubuhnya patah, tetapi hatinya. Datang seorang suami mengadu, menemui kami, meminta bantuan karena sudah 6 bulan dia tidak mendapat jatah dari istrinya. Tidak diladeni, mereka tinggal serumah. Apa masalahnya? Kok bisa seperti itu? Ternyata sang istri bercerita, permasalahan sudah menumpuk Ustaz, sudah 20 tahun. Dan ini tinggal saatnya meledak, sekarang saya tidak tahan lagi. Selama ini dia tidak memperhatikan diri saya, dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan teman-temannya. Dia bersikap kasar kepada saya, sekarang dia meminta saya berlaku lembut kepada dia. Tapi saya tidak bisa diobati lagi Ustaz. Saya yang telah bertungkus lumus bersama anak-anak yang saya lahirkan. 20 tahun saya menanggung ini Ustaz. Bayangkan 20 tahun bersama
tetapi laksana api dalam sekam yang lambat laun membakar semuanya sehingga tidak tersisa lagi cinta dan kasih sayang itu. Maka teladannya baca sirah, baca kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana mereka membina rumah tangga, bagaimana keduanya alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhun menghadapi problema-problema rumah tangga. Terasa karena waktu kita yang singkat ya Abdul Qahar, kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya ada beberapa poin lagi yang mesti dijaga, tapi mungkin ini untuk memancing pertanyaan-pertanyaan ya. Ini yang asasi sekali. Yang pertama tentunya takwa kepada Allah, yang kedua meneladani Rasulullah SAW. Mungkin bisa nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Mungkin kita ke SMS-nya Ustaz. Ibu anak orangnya keras, walaupun beliau sudah haji pun beliau tetap tidak berubah. Bahkan anak pernah hidup mencuri uang yang tidak pernah anak lakukan. Bahkan anak sudah bersumpah dengan nama Allah pun beliau tidak percaya. Bagaimana sikap anak terhadap ibu anak tersebut? Iya. Kepada saudara kita yang bertanya tentang ibunya yang katanya keras sikapnya, sudah pulang haji pun dia tidak berubah. Ya, bukan berarti orang pulang haji berubah ya. Karena banyak yang haji kalau hanya ikut-ikutan, tidak belajar di sana, tidak menggali ilmu juga, maka tidak banyak perubahan yang betul-betul mendasar pada dirinya. Namun tidak mengapa, saudaraku, apapun kesalahan yang dibuat oleh ibu kita, berusahalah kita untuk sabar. Dan kalau memang jumlah yang dituduhkannya itu tidak banyak, bisa kita menggantikan, diberikan sajalah, tidak apa-apa. Walaupun kita yakin kita tidak melakukannya, namun tidak masalah. Kita harus sabar menghadapi orang tua. Kita harus sabar menghadapi orang tua kita. Jangankan keras seperti itu, mengajak kepada kesyirikan dia, mengajak kepada dosa, menghalangi beriman, kita tidak boleh patuh kepada ajakan dia, namun kita tetap harus bersikap baik, lembut, menghargai, menghormati dia sebagai orang tua. Maka saran saya, mengalah, banyak bersabar. Kalau kita sudah jelaskan dia tidak mau terima, atau cari orang yang bisa menjelaskan dan dia mau mendengarnya. Cari orang yang dia segani, yang dia dengar untuk menjelaskan kepada dia. Kemudian kedua, kalau tidak bisa juga, gantikan saja uang itu, tidak apa-apa. Dan berusahalah untuk sesudah itu memperbaiki permasalahan tersebut dengan lebih banyak berbuat baik kepada dia, dan doakan dia agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia dalam setiap doa kita, dalam sujud, minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibu kita tersebut, melembutkan hatinya, memberikan taufik agar dia berada di jalan yang lurus. Allahu a'lam bishawab. Kita ke pendengar ini Ustaz, dari pendengar kita di Toli, Sulawesi Tengah. Iya, yang menanyakan bagaimana hukumnya ketika kawin dengan anak saudara mama. Katanya saya sudah lama pacaran melalui HP, dan status saya ini tidak jelas karena belum ada surat cerainya. Mohon penjelasannya. Loh, pacaran kok pakai surat cerai? Ini kawin dengan saudaranya, tapi hubungannya hanya lewat HP gitu. Oh, dia sudah menikah tapi komunikasi mereka hanya lewat HP. Dan belum ada cerainya. Belum ada cerainya. Anak saudara mama, ya. Berarti ibu dia punya saudara, bukan. Ibu dia punya saudara ibunya itu punya anak, berarti sepupu dengan dia. Ya. Nah, sepupu itu bukan mahram, saudariku atau saudaraku. Sepupu itu bukan mahram, dan pernikahan itu kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan itu sah. Mengenai komunikasi kalian sekarang hanya Anda berdua hanya sebatas via HP, SMS, tidak jelas bagaimana status sebenarnya, tidak ada surat cerai dan segala macam. Saya tidak tahu di sini apa permasalahan di antara kalian berdua. Tapi nasihat saya, kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan bersama mengarungi bahtera rumah tangga, maka sekalipun perceraian itu bukanlah hal yang dianjurkan, kalau memang tidak ada jalan lain, Allah pun tidak menghalangi. Syariat Islam pun tidak menghalangi. Bahkan jika memang itu yang lebih baik untuk pasangan suami istri, baik untuk suami maupun untuk sang istri, maka tidak ada masalah. Anti misalnya, atau Anda kalau laki-laki menceraikan, kalau perempuan bisa meminta khulu, datang ke pengadilan agama untuk mengurus khulunya. Atau
Anda ketika menikah, kalau Anda perempuan, tentu Anda memiliki wali, ada orang tua, ada saudara-saudara kita, ada paman-paman kita, kerabat kita. Minta bantuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Nah, apa kata Allah? Jika kalian khawatir bahwa kedua pasang suami istri itu akan bercerai, terjadi perceraian, perpecahan, maka utus seorang wali, duta, perwakilan dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. Mereka ini akan menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan selesaikan sendiri. Apalagi jika Anda seorang wanita. Nah, cari jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak dan hapuskan dendam. Mudah-mudahan doa kami, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar setia radio Al-Quran, jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar suara, tetapi Al-Quran senantiasa dibaca, didengar, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, panduan dalam kehidupan kita. Dan bacakan ayat-ayat Al-Quran, wahai para wanita muslim di rumah kalian. Ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran kelak sebagai syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.